Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudari yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Mazmur pasal 37. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Hokit. Di saat saya mendapat kabar bahwa saya mesti membawakan firman ini, dan saya merenungkan bagaimana saya membawakan lagu pujian ini, dan bagaimana juga seperti lagu ratapan Yeremia. Dan di sini kita tahu juga tentang firman ini bagi kita, itu bagaimana dengan kosakata itu kita mengurutnya. Ini juga kita terhadap Ibrani yang kita mengenal dari Ibrani, yaitu 122 kosakata Ibrani. Yaitu maka kita hari ini kita membahas Mazmur pasal 37 ya, tentang kosakata dari kata Ibrani, yaitu yang terutama dari 22 kosakata. Ini kita di dalam pasal 37 ini ada berapa bagian? Ada 40 ayat. Jadi tidak seperti yang kita renungkan, yaitu seperti tertata rapi ya gitu ibaratnya. Itu seandainya kalau tertata rapi, kalau itu ada satu bait, ada 40 bait. Tapi dia tidak begini. Itu satu bait itu ada 2 kosakata. Itu kita terhadap pasal 37 kita ada satu penglihatan, yaitu tentang kehidupan orang itu yang dalam keadaan kacau balau, ya seperti kelereng yang bisa loncat sana loncat sini. Yaitu kadang ada orang yang mempunyai jiwa kesatrian yang besar. Tapi kita kadang melihat kenapa orang yang jahat dan orang yang tidak baik itu tapi hidupnya enak dan berjaya. Dan hati kita merasa tidak enak, dan maka di dalam hati kita kelereng dalam hati kita tuh lancar sana lancar sini. Bukankah saya mempunyai satu kelereng yang dalam hati saya itu yang membuat saya tidak enak? Bukannya karena mendengar omongan orang dari luar yang membuat saya tidak enak. Ada di dalam kita ada satu permainan game yang ada satu kelereng yang bisa dilancas sana lancas sini, yang kalau ditarik pernya ya. Dan ini juga kadang juga satu bahasa atau perkataan yang membuat kita marah gitu. Jadi akan kelereng dalam hati kita akan loncat sana loncat sini. Tapi kalau jika di dalam kita ada apel, ya jadi maka kelereng ini tidak bisa meloncat sana loncat sini. Jadi jikalau ada satu yang membuat saya marah, maka di dalam hati kita ada satu kelereng yang akan loncat sini loncat sana. Maka kita mesti memahami, mengenal diri kita sendiri. Walaupun di luar banyak dalam angin badai dan juga anggota sel kita banyak berbicara dan ribut. Dan juga kadang kita berkata pada Tuhan, Tuhan bantu saya karena permasalahan ini membuat saya sepertinya ingin terendam. Tapi di saat itu
mereka dalam satu perahu, dan di dalam angin badai itu murid-murid Yesus berbicara pada Tuhan, Tuhan tolong kami akan mati kerendam. Tapi di dalam hati Yesus tidak ada angin badai ini, tapi angin badai ini hanya ada di dalam hati murid-muridnya Yesus. Tapi karena damai tentram, maka di dalam Yesus tidak ada angin badai. Biarpun di luar banyak angin badai, tapi dia tetap tentram dan damai. Maka kita sekarang kembali lagi ke Mazmur pasal 37. Di dunia luar dalam keadaan kacau balau, dan kita juga melihat keluar di dalam luar sana ya ada wabah penyakit dan juga ada gempa, dan di dalam kita apakah juga sama ada satu goncang habis di gempa? Apakah kita seperti suatu kerajaan yang tidak tergoyangkan? Kristus sudah membuka jalan yang ada darahnya untuk jalan kebenaran ini, dan kita menjalan sampai kepada kerajaan surga. Walaupun dunia ini bagaimana goncang, dan kita percaya sebagai orang yang dah percaya ini mengikuti Tuhan dan dengan kepercayaan menjadi kesaksian Tuhan dan mengikuti jalannya Tuhan. Dan kita terakhir pasti akan pergi sampai ke kursi rahmatnya kerajaan surga. Dan hari ini sampai selama-lamanya juga sama seperti ini. Maka Tuhan ada menolong kita setiap saat. Mazmur pasal 37. Dan kenapa dengan ini menyatakan tentang keadaan di luar yang dalam keadaan kacau balau, dan di dalam hati kita seperti ini dalam satu ketentraman, yaitu suatu mazmur di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di dalam itu ada satu mazmur ini. Kita bukannya dalam keadaan itu selalu berputar-putar. Di dalam angin badai ini kita berok sini berok sana, dan kita mengikuti firman-Nya Tuhan dan mengikuti semua untuk meredakan dalam hati kita yang dalam kacau balau ini. Yang seperti ayat masuk pasal 37 ayat 1, jangan. Dalam bahasa Ibrani juga, janganlah hatinya tidak tentram dalam kehidupan manusia. Ini ada yang terpenting dalam hati kita. Jangan tidak tentram. Jangan tidak tentram di dalam hati kita, terus beragi dan bertambah parah. Di saat di dalam hati kita banyak ada kerelaan loncat sini, dan kita mesti memberitahukan pada diri kita sendiri kalau kita jangan tidak tentram. Dan di sini kita melihat bangsa Israel banyak mengeluh karena 40 tahun mereka hanya musnah di padang gurun. Dikatakan 40. Jadi di Mazmur pasal 37 ada 40 ayat untuk merhati kehidupan manusia di dalam 40 hari. Di saat Yesus puasa 40 hari, jadi di situ mendapatkan percobaan. Jadi bangsa Israel di dalam 40 sudah menyatakan bagaimana mereka tuh di dalam perengguan ini. Sebelum kita masuk, jadi sebelum kita masuk pasal 37, kita tahu setiap kosakata tuh mengendalikan 2 bait. Bisa kita menghafal kosakata ini, maka ada papan seperti kehidupan kita, ada papan hidup kita, ada hitam dan putih.
bukannya hanya satu kali aja tidak berubah. Kita membicarakan 40 itu tentang percobaan manusia. Eh, pasal ayat yang mana? Seperti ayat ke-7, kita hanya lihat satu ayat saja. Itu mengandalkan Tuhan. Ayat 8 dan 9 satu pasang. Yang di luar ayat 1 sampai 6 atau 3 pasang. Ayat 7 ayat 1 ayat saja. Ayat 8 ayat 9 ada satu pasang. Ayat 20 kita melihat pasal 20 dia bukanlah satu pasang, dia satu ayat. Ini membicarakan apa? Itu ayat 20 itu tentang kosakata yang ke-11 dalam kosakata Ibrani. Jadi kosakata seluruhnya kosakata Ibrani ada 22 kosakata. Ya, ini ayat 20 ada kosakatanya satu. Yang lainnya ya satu pasang. Ayat 28. Inilah sangat istimewa. Ayat 27 28 satu pasang. Ayat 28 sampai berjalan sampai tengah tuh putus. Bahasa Ibrani kosakata yang ke-16 itu ain, itu kosakata ini. Yaitu ayat 28 di tengah itu putus. Dan dia tuh mengasihi, terpelihara. Itu olam, itu ain, kosakata ain. Ayat 28 sama ayat 29 sebenarnya dia dua ayat 28b dan 29 satu pasang. Ayat 28a sampai 27 dia satu pasang. Itu selamanya ini kata selama-lamanya ini itu satu kosakata Ibrani yang ke-16. Jadi di sini terputus. Jadi kadang kehidupan kita mengalami juga sama terputus. Yaitu pengalaman yang tidak baik. Tapi kadang juga semua walaupun pengalaman tidak baik ini, tapi semua ini ada pengalaman kehidupan kita. Yang terakhir ayat ke-34 yaitu satu ayat satu ayat yang depan tuh 31 32 31 32 33 itu sama. Yang 341 ayat 35 36 itu satu pasang. Ini membicarakan apa? Ini membicarakan 19 kosakata. 19 apa adik? 12 tambah 7. Yaitu dua kosakata yang sempurna. Ayat 9 kosakata yang ke-19. Ayat 34. Ini membicarakan apa? Menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Itu sepertinya memperlihatkan kepada kita itu Mazmur ini yang paling penting dua kata ini, yaitu membicarakan ini tentang hari Sabat. Ini ayat ke-7 dan juga 37 34 yaitu menunggu
bagaimana kita menghadapi kehidupan kita. Kita tetap menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Ini yang pribadi memberitahukan berita ini kepada kita yang paling penting. Dan kita sudah 40 ayat ini kita sudah membicarakan sekali. Sebenarnya 2 ayat ya, satu pasang. Di tengah ada yang perubahan, ada yang satu ayat, ada kadang di tengah juga terputus. Sebenarnya satu pasang Mazmur yang satu pasang maksudnya tuh 2 ayat dijadikan satu ya, jadi satu pasang. Jadi ini firman ini bukan seperti mesin atau yaitu tentang di bahasa Ibrani ya, ada kosakata, ada 22 kosakata digabung. Jadi supaya kita bisa melewati semua kesulitan di dalam keadaan kesulitan kita ini, jadi kita mesti menantikan Tuhan. Mari kita membahas pasal 37 Mazmur. Kita lihat ada Mazmur pasal 37. Nah, kita di sini melihat tuh Ibrani ada Aleph Det Kimo. Ayat kedua sebenarnya bukan satu kata, bukan di urutan. Ayat 1, ayat 2 satu pasang. Ayat 3 dan 4 satu pasang. 5 dan 6 itu satu pasang. Itu jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Janganlah marah ya. Nah, sini dikatakan 3 kali. Jadi pribadi memberitahukan dan terus memberitahukan. Dan kita lihat halaman selanjutnya. Jangan marah karena orang yang berhasil yang dalam hidupnya. Yang dapat tuh menghentikan marah. Jangan tinggalkan hati panas. Dan ini satu pasang. Nah, kita kembali lagi ke atas ayat 1 dan ayat 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera risu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi situ gambaran tuh ditaruh di depan mata kita. Ya, ini di depan mata kita melihat, kita tuh merasa tuh tidak enak hati. Tapi dalam kehidupan ini ada Tuhan. Ini orang yang berbuat jahat, orang yang buat tidak baik, dan mereka tuh akan terus berlalu supaya menyuruh kita menahan diri, bersabar, dan kita mengandalkan Tuhan. Dan kita diamlah di negeri yang dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan padamu yang diinginkan hatimu. Dia itu ayat 3 dan 4 satu pasang, mengandalkan Tuhan. Dan juga itu 3 dan 4 sama satu pasang, yaitu di depan tuh membicarakan ke kita jangan beriri hati. Yang kita mengandalkan Tuhan dan juga terus bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keinginan hatimu. Jadi ibaratnya janganlah mata kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Itu seperti orang tuh melihat beri rumah dan terus lagi beri rumah.
Dan sekali beli 10 rumah, dan juga terus setiap tahun tuh naik rumah rumah kontrakannya dinaikin ya buat orang. Dan kita juga mesti mengadakan Tuhan, kita memang bisa tinggal di dalam atas bumi ini. Ayat kelima, ayat 5 dan 6 satu pasang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kebenaran. Walaupun sekarang kita di dalam kegelapan, tapi orang benar berjalan di dalam terang, tapi terangnya Tuhan akan dinyatakan. Maka kita, kebenaran kita tuh seperti terang. Jangan kita melihat sekeliling orang di kita dan sekeliling hal yang terjadi pada kita. Jadi kita menyerahkan semua permasalahan kita kepadanya. Dia pasti akan memberikan ayat 7 sampai 9 itu 2 pasang. Jadi ayat ke-7 tadi sudah kita katakan hanya satu kosakata, itu berdiam diri dan berharap pada Tuhan. Jadi terjemahan yang asli ada dum, itu artinya istirahat. Itu tetap berdiam diri ya di dalam Tuhan, juga setia menunggu Tuhan. Bukannya kita hari ini berdoa tapi permasalahan kita besok sudah selesai. Bukannya kita di saat ini kita berdoa tapi nanti permasalahan akan diselesaikan. Tapi di sini katakan kita mesti menunggu hasilnya. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Walaupun dia hanya satu ayat, tapi dia ada hubungan dengan ayat di atas dan yang di bawah. Dan ayat ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Jangan dia sebut dia permasalahan sedikit dan kita marah. Jangan tidak bisa meredakan amarah kita dalam hati kita. Kita jangan berbuat kejahatan. Kita mesti menanti-nantikan Tuhan, maka akan mewarisi negeri. Dan yang bawah lagi itu masih ada orang yang bohong ya. Jadi di sini kita tidak akan mencarinya lagi, tapi kita orang yang merendahkan diri, menunggu Tuhan dan juga menunggunya, maka kita akan mendapatkan satu damai yang sejahtera. Ayat 12 dan 13 satu pasang. Itu orang jahat itu dan menggetakkan giginya, tapi Tuhan menertawakan orang fasik itu. Dan ini perkataan ini ada sedikit. Itu orang jahat menggetakkan giginya, tapi Tuhan di atas langit menertawakan orang fasik itu. Jadi sebab dia telah melari sudah dekat ya. Jadi kadang di dalam hati kita ada kerereng. Kita menenungkan Tuhan yang di atas langit, dan Tuhan melihat semuanya, dan Tuhan akan menertawakan orang fasik yang menggetakkan giginya. Dan kita lihat lagi ayat 14 yang di bawah. Ini membicarakan tentang pedang terhunus. Ayat 14-15, orang-orang fasik menghunus pedang untuk meluncurkan busa mereka, untuk merobohkan orang-orang sengsara. Ayat 15, kenapa bisa satu pasang? Karena pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Waktu busa mereka akan dipatahkan. Karena busa mereka akan dipatahkan, apa yang terjadi? Tuhan akan turun tangan untuk membantu kita.
ayat 16 sampai 17 satu pasang membicarakan orang benar. Mereka orang fasik tapi berlimpah-limpah, dan kita melihat tuh rumahnya sangat bagus dan juga banyak rumah. Tetapi beberapa orang benar sedikit, tapi lebih kuat daripada mereka karena mereka tidak tergoyahkan. Tapi karena sebab tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Dan kita lihat lagi ayat ke bawah. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, yaitu tentang kehidupan manusia. Bagaimana kita berjalan jalannya ini, dan Tuhan semuanya tahu. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, walaupun tidak orang tahu. Tapi mendadakan orang menerima ya protokol dari pemerintah, menyuruh kita tes PCR swab gitu ya, dan juga semua dia tahu. Apapun yang belum terjadi Tuhan sudah tahu, maka kita dengan tenteram menyerahkan diri kita kepadanya. Dan semuanya tuh sampai selama-lamanya, walaupun dalam keadaan genting kita tidak dipermalukan. Ini ya waktu yang seutuhnya dalam keadaan kelaparan menjadi kenyang. Ayat 20, satu ayat, bukan satu pasang ya, satu ayat tapi bukan satu pasang. Ini ayat kosakata 3 ke 16, kosakata Ibrani ya, kosakata 16 itu tidak kap. Itu juga orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindah pedang pun lumput, mereka habis lenyap. Itu memberitahukan kita jangan kita tuh iri kepadanya, mereka sepertinya habis lenyap bagaikan asap. Ayat 21, ayat 22, kenapa orang benar, orang fasik ya lebih hidupnya lebih berlimpah-limpah? Karena kita orang benar ini akan memberikan pada mereka, tapi dalam hatinya mereka tuh berlimpah-limpah, walaupun dalam keadaan kehidupan sebenarnya dia tuh tidaklah berlimpah-limpah, tapi dia mau berbagi-bagi pada mereka. Ini adalah orang benar. Dan kita juga lihat yang di bawah ini tentang rangka-rangka dan kehidupan orang benar. Tuhan menetapkan rangka-rangka yang dijalankan, itu yang Tuhan berkenan. Dan kita membicarakan kembali tentang 10 perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan menetapkan 10 perintah Tuhan bukannya membuat kita supaya kita dalam kesulitan, tapi supaya kita ada jalan keluar. Jadi dalam kehidupan kita bisa jalan di jalan-jalannya kebenaran kehendaknya Tuhan. Dan kita bagaimana kita melakukan, kita tuh mengalami. Dan kita tuh mesti melihat kembali kebenaran daripada 10 perintah Tuhan. Supaya kita berjalan dalam perjalanan Tuhan yang benar. Tuhan mengajar kita bagaimana kita mengambil satu keputusan. Ini jalan ini Tuhan berkenan. Dia memang bisa jatuh ayat 24. Tapi apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya.
Ini jalan tentang jalan orang yang kebenaran. Ayat 25-26. Yaitu melalui pengalaman sendiri. Bagaimana memberitahukan kepada kita. Ini adalah Mazmur Ab yang bagaimana memberitahukan. Itu Mazmur Daud. Ayat 37 yaitu tentang Mazmur hikmat. Itu Mazmur hikmat dan Mazmur ibu ya. Yaitu kita melihat itu Mazmur yang Mazmur Daud, yaitu Daud berjalan sampai jadi masa tuanya. Itu ayat 25 itu saya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Saya sekarang sudah menjadi tua. Apa yang saya katakan itu menjadi saksi. Orang yang berjalan-jalan ini tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tuhan dengan kita tuh tanpa batas. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita jatuh, Tuhan akan menompang tangan kita. Di saat akan memberikan kasih karunia, belas kasihan pada kita. Kita belas kasihan pada orang. Kita tidak usah memperhitungkan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan anak cucu kita juga akan diberkati. Tidak membiarkan ayat 25. Saya ingin melihat seluruh tentang Mazmurnya Daud. Dan saya ingin memberitahukan saudara sampai yang terakhir pasal 37 dan pasal 38 yang terakhir tentang Mazmur Daud, termasuk Mazmur pasal 37. Kita melihat Daud masuk ke masa tuanya sampai masa akhirnya. Kita melihat pasal 37 ayat 25. Dan sekarang saya dalam keadaan tua. Saya tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Ya, ini tentang apel. Yaitu kepercayaannya dia seumur hidup. Ayat 38, pasal 38 ya, aja sama Mazmur Daud ayat 10. Jantungku, kekuatanku hilang ya, jantungku berdebar-debar. Mazmur pasal 38 ayat 10. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Jadi seperti orang tua yang sudah tua. Mazmur 38 ayat 11. Di dalam penyakitnya ada sahabat-sahabatku dan teman-temanku mengisi karena penyakitku, dan saudaraku menjauh. Yaitu membicarakan orang tua yang dalam kesendiriannya tidak ada orang datang menjenguknya. Dan kita lihat lagi yang di bawah, Mazmur pasal 37 yang terakhir. Mazmur pasal 39 ayat 4. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ya, ini tentang orang tua dan orang muda. Di saat kita muda dan kita merasa banyak waktu dan enaknya kita melakukan berbuat ya, kita tidak pernah menghitung berapa lagi waktunya kita. Dan di saat kita mulai menghitung umur kita, dan kita mulai berpikir bagaimana kehidupan kita yang akan kita lalui. Jadi masa umur tua kita mulai keluar. Dan Mazmur Daud yang pasal 90
39. Ini seperti umurku, seperti sesuatu yang hampa. Di saat orang merasa umurnya ditetapkan, maka ini ada perasaan orang tua di saat dia tuh dalam sakit di dalam tempat tidur dan tidak tahu kapan waktu ajal menjemput. Dan seperti kehidupan itu akan begini berlalu. Itu seperti awan atau asap berlalu. Jadi di saat dalam keadaan sakit tua dan apapun status kita dan apapun juga detail kita dalam sekolah kita ya, itu juga tidak ada gunanya. Dan seperti kita juga di saat kamu sudah jalan-jalan ke dalam kutub utara ya, atau di kutub selatan, kamu akan dengan senang berjalan ke sana. Tapi di saat kamu sakit, kamu tuh tidak ada satu reaksi karena kamu tidak bisa jalan-jalan ke sana. Ini sampai membaca sampai ayat Mazmur pasal 39, dan kita lagi lihat Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat 12. Orang benar itu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya aku dikejar kesalahan dan lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Itu pasisnya satu, itu yang terakhir dalam Mazmurnya Daud, itu membicarakan di dalam sakitnya Tuhan pasti menopangnya. Tuhan pasti akan, ya Tuhan bantulah dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya aku pulihkan sekali. Di saat kamu sakit, siapa yang pulihkan di tempat tidurnya? Di saat kamu sakit, kamu sudah membuat kotor tempat tidur itu, siapa yang akan membantu di ranjang? Jadi orang jahat akan membuat satu berkata, dia kapan mati dan namanya kapan akan dimusnahkan, dan terus bertanya ada penyakit tidak baik ya, dia sudah melakukan kesalahan dan tidak bisa bangkit lagi. Dan teman yang baik itu yang sudah makan nasiku pun dia tidak bersama saya. Itu satu Mazmur. Tadi saya di sini saya berpikir, apakah saya sudah masuk pada masa tua di dalam aja. Dulu waktu saya membaca Mazmur ini saya tidak sampai kepikir di sini, tapi sekarang mulai membaca dan saya merenungkan. Tapi saat kita selalu berkata kita dalam merayani masa muda, dan kita tahukah apa di dalam hati kita yang kita pikirkan? Itu Daud di dalam masa tuanya itu memberitahukan pada kita. Dan kita kembali lagi ke Mazmur pasal 37. Nah, kita lihat Mazmur 37 ayat 27-28. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, karena mereka akan terpelihara. Bukannya tidak jadi sudah jadi menyuruh kita menjauhi kejahatan, maka kita akan tinggal tentram selama-lamanya.
Jangan kita melihat tuh pengalaman kita melihat pada Tuhan, karena Tuhan mencintai keadilan. Dia akan melindungi rakyatnya, orang-orang yang dikasihinya. Orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 28 kita sudah membahas. Kita sudah membaca 27 dan 28 satu pasang. Ayat 27 dan 28 itu 28A ada satu pasang, 28B sama 29 satu pasang. Jadi dia bukan di depannya, bukannya di bawahnya 8. Dia pasal 28 di dalam yang terputus ini. Karena 28 itu dibagi 2 ya, yang 28A dan 2B, meninggalkan kejahatan. Orang-orang fasik ya akan dilenyapkan. Jangan sampai kita dengan tidak punya pendirian ya, kita mengikuti orang fasik. Di sini memberitahukan kepada kita mesti berbalik kepada Tuhan. Ayat 31 ayat, yaitu membicarakan mulut dan hati. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ada hukumnya Tuhan. Maka kakinya tidak akan jatuh. Ayat 32 dan 33, orang fasik akan melakukan apa? Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Dan di bawah lagi ayat satu pasang ayat ayat 34, dia satu ayat. Ini adalah kosakata Ibrani yang ke-19. Nantikanlah Tuhan, yaitu mewarisi dan menunggu. Nantikanlah Tuhan. Waktunya akan tiba. Jangan kita melihat dia akan mengangkat kamu untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Itu memberitahukan kepada kita itu orang benar itu panjang jalannya, tapi orang fasik jalannya pendek. Jangan kita melihat itu seperti sayur hijau berkembang ya, dan dia akan cepat layu. Ya, kita pernah berkata atau peribahasa Cina itu berjaya tidak sampai 2 generasi, sampai generasi ketiga pun sudah tidak ada lagi. Ayat 35 dan 36 satu pasang. Itu membuat hatinya tuh, aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh megah seperti pohon aras Libanon. Itu pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ini karena bukan pohon kehidupan. Walaupun seperti gagah dan besar, tapi cepatlah lenyap. Dan kita lihat lagi yang di bawah, ayat 37 dan 38, yaitu membicarakan akhirnya. Dan tadi kita bosan mengatakan pohon aras akan tumbang, tapi orang benar dan ada hasilnya. Kita mesti memperhatikan, kita akan menulisnya, dan kita mesti dengan teliti menelitinya. Inilah adalah akhir dari orang benar.
akhir kehidupannya akan benar baik. Dan kita akan yang terakhir, yaitu tahun 2022, itu tema Tuhan penyelamat, yaitu terakhir satu pasang. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia ada pengharap perlindungan kita. Dia akan melindungi kita. Keselamatannya akan datang. Tapi sebenarnya terjemahan yang asli bukannya orang-orang benar diselamatkan, itu menyelamat. Itu ada dua kosakata yang berbeda. Orang-orang, keselamatan, itu oleh Tuhan. Tuhan di dalam kesesakan mereka akan menjadi perlindungan mereka. Tuhan pasti akan membantu mereka, akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan mereka keluar, karena mereka memohon kepada Tuhan. Karena waktunya saya berbicara sampai di sini, mari kita memuji Tuhan kita.
Tuhan, di dalam mazmur ini ada 20 kosakata Ibrani. Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi kami, Bapa kami dalam kepahitan, bukan dalam keadaan kami, tapi kami tetap di dalam genggaman tangan-Mu. Semua kesedihan kami, kesulitan kami, kesedihan kami, semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau memahami. Tuhan, kami memuji-Mu karena Mazmur 37 banyak orang di dalam kehidupan penghiburan bagi setiap orang. Di dalam kita dalam kesulitan ini, Engkau tetap melihat. Dan Tuhan, kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Dan supaya kami melakukan kejahatan, supaya hati kami tentram di dalam kehidupan ini, supaya hati kami ini tetap tentram. Di dalam amarah kami, supaya kami tidak di dalam tidak tentram. Tuhan, bantu kami. Di saat kami menghadapi satu permasalahan, bagi orang membuat kita marah dan hati kita merasa tidak tentram dan ingin membalas dendam. Tapi Tuhan minta bantu kami supaya kami tidak di dalam marah ini melakukan pemikiran jahat ini. Tuhan, di dalam dan kita bersama, kita berdoa memohon Tuhan membantu kita di dalam hati kita tidak, dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Kita bersama membuka mulut kita, di dalam hati kita ada amarah. Kan kita memohon pada Tuhan untuk meredakan amarah ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami di dalam kehidupan kami masing-masing, kami banyak merasa dikecewakan dan merasa mendengar perkataan orang yang membuat hati kita tidak enak, membuat amarah kita berkobar-kobar. Tapi Tuhan, mohon kami untuk bisa tetap di dalam keadaan bisa meredakan amarah kami. Di saat amarah berkobar-kobar, meninggalkan amarah. Di saat amarah berkobar-kobar, meninggalkan amarah. Kita merenungkan siapa yang sudah menista kita, siapa yang sudah membuat kita tersakiti, menista kamu, menganiaya kamu, membuat di utang tentang keuangan, dihianati keuangan, cinta, dan di dalam pekerjaan kamu. Ini satu gambaran-gambar ini di dalam hati kamu. Di dalam hati kamu merasa tidak ada apa-apa, sudah berlalu. Tapi Tuhan sekali lagi hari ini berbicara pada kamu. Di saat amarah, tinggalkan amarahmu. Jangan hatimu tidak seimbang dan berikhtiar untuk melakukan kejahatan. Tuhan berkata, tinggalkan kejahatan. Karena kita dalam amarah, karena kita ingin melakukan keadilan ini, karena kita sudah berdiri di dalam kejahatan ini, karena dalam hati kita ada amarah, karena hati kita tidak tentram. Jika di dalam pemikiran ada satu gambaran tidak adil dan mulai ada amarah di dalam hatimu, di saat ini kita berbicara kepada Tuhan.
supaya kamu bisa keluar, meninggalkan amarahmu, meninggalkan kejahatan ini. Mari kita bersama membuka mulut kita, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, supaya kami meninggalkan kemarahan ini. Semua amarah kami ini, setiap amarah kami, saya serahkan kepadamu. Tuhan, bisa kami menghadapi orang yang jahat memarahi kami. Kami dalam hati kami berkata, apakah kami berpikir padamu. Dan kadang kami berpikir dalam hati kita melihat supaya kamu ada karmanya. Dan kita melihat orang jahat itu kena karmanya. Tapi Tuhan, kami mohon Engkau bantu kami di dalam amarah kami. Kami merasa tidak adil. Kita melihat tuh dalam keadaan ini tidak adil. Tapi Tuhan, Engkau bantu kami. Bantu kami supaya bimbinglah kami dalam ini, supaya kami bisa menjauh dalam amarah kami, kejahatan kami. Bantu kami supaya hati kami tentram di saat hati kami tidak tentram. Dan kami terus berjalan di saat kami berjalan jalan-jalan kejahatan ini. Dan kami sama seperti orang yang jahat ini. Tuhan, bantu kami. Jikalau kalian tuh merasa sudah meninggalkan amal ini dan kamu merasa kamu tuh tidak dalam ketentraman ini, saya memohon kalian tuh berlutut. Bisa engkau mengadakan Tuhan dengan sabar menunggunya. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan, kami berharap padamu. Semua amarah kami, semua ketidaktenteram kami, seorang yang sudah melakukan kejahatan dalam pemikiran kami, dalam perilaku kami, sekarang kami berlutut di hadapan-Mu. Tuhan, kami mesti meninggalkan, memberikan kami satu hati menanti-nantikan Tuhan yang menghakimi. Tuhan, kami tahu Tuhan, kamu semua apa yang terjadi di dalam tangan orang yang melakukan kejahatan, ada waktunya. Tuhan, hikmat-Mu memberi kami waktu-Mu Tuhan yang paling baik. Waktunya Tuhan yang paling baik. Tuhan, kami percaya padamu, karena jalan-Mu melebihi kami. Tuhan, kami menanti-nantikan-Mu. Kita tiada 30 detik tidak berbicara. Itu mewakili hati kita menunggu Tuhan 30 detik ya. Ayat 34, kita menantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tuhan, kami menyerahkan hati kami padamu.
hati kami, apa yang kami pikirkan, kami serahkan padamu. Di saat hati kami tidak tentram, Tuhan, kami menunggumu. Kami menunggumu. Tuhan, Engkau di sini. Kami melihat orang benar pribadi atau Mazmur mengalami kehidupannya, menghidupi tinggi dan rendah, menghadapi orang jahat dan orang fasik dan orang jahat. Tapi akhir hidupnya dia tahu Tuhan ada penolongnya. Orang mendapat keselamatan karena Tuhan. Tuhan membantunya, Tuhan membantu dia meninggalkan daripada orang jahat fasik. Karena Tuhan, karena dia mengadakan Tuhan, kami lihat, kami sekelompok orang ini bermohon padamu. Kami dengan sepenuh hati menunggu mengandalkanmu. Di saat kami mengandalkanmu, kami mengalami keselamatan darimu. Saudara semua di dalam hal ini, dalam kehidupan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam keadaan, dalam wabah penyakit ini, sepertinya itu menekan kamu, datang di samping kamu. Kamu merasa ketakutan. Kamu melihat tuh bencana alam dan gempa. Kamu sangat khawatir. Kamu menghadapi perekonomianmu. Kamu merasa kesulitan menghadapi kesehatan, menghadapkan perkawinanmu, menghadapi kesulitan dan juga menghadapi anakmu. Kamu merasa tidak ada jalan keluar. Tapi di saat ini kita berdeklarasi keselamatannya dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kita menunggu Tuhan. Kita bisa menunggu Tuhan, kita pasti mendapatkan keselamatan. Saudara semua, saya mengundang kalian bagi berdiri. Kita berdeklarasi keselamatan Tuhan datang di tengah-tengah kami, meninggikan kita dan membangkitkan kita setiap orang. Keselamatan Tuhan akan datang. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk keadaan sekeliling kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Di dalam roh kami deklarasi Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, kami di dalam-Mu, kami terhubung dengan-Mu. Tuhan, kami menjadi orang benar. Tidaklah sempurna. Tapi Tuhan, kami terhubung dengan-Mu. Kami terhubung dengan-Mu. Engkau ada terang kami. Engkau mengebarakan kami. Engkau memelihara kami. Kami di hadapan-Mu, kami mengakui kelemahan kami, membuat kami tetap kuat. Tuhan, kami berterima kasih.
saudara kita menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau udah berterang, engkau udah terang. Karena Tuhan ada terang, maka Tuhan ya kan, saya nama Tuhan Yesus memberkatimu, menerima berkat dari bumi. Di dalam kesulitan pasti terpelihara, dilindungi. Saya tuh memberitahu engkau akan apa yang kamu berikan pada orang, Tuhan akan memberikan padamu. Saya memberkati kamu dalam Tuhan Yesus, memberkatimu di dalam kehidupanmu, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, kita pasti mendapatkan berkat. Saya memberkati kalian. Amin, amin. Saya terima kasih berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, dan terima kasih. Kita sampai jumpa besok renungan pagi.